Selamat pagi Sobat Tesnawan. Senang sekali saya Dr. Fajar bisa menyapa kembali para Sobat Tesnawan dimanapun Anda berada. Di acara kebanggaan kita, Orkestra, Obrolan Kesehatan Antariksa. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang tentunya tidak kalah menarik dari topik-topik sebelumnya. Dan ini permasalahan yang mungkin juga dialami oleh banyak orang ya, Sobat Tesnawan. Jadi kita akan membahas masalah sinusitis. Jadi sebagai gambaran awal ya, sinusitis itu adalah suatu kondisi peradangan ya di rongga sinus yang ada di rongga hidung, dan ini bisa menimbulkan banyak sekali gejala dan keluhan, mulai dari yang ringan mungkin pilek dan lain sebagainya, kemudian sampai dengan nyeri kepala yang hebat. Nah, untuk membahas lebih lengkap tentang sinusitis, saat ini sudah hadir bersama kita seorang dokter spesialis THT di Rumah Sakit Dr. Esnawan Antariksa yang tentunya mungkin sudah tidak asing bagi Sobat Esnawan, yaitu Dr. Ahmad Fauzi, spesialis THT. Selamat pagi Dr. Fauzi. Selamat pagi Dr. Fajar. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Baik, terima kasih dokter sudah berkenan hadir di acara Orkestra, dok. Ya, baik dok. Jadi untuk mengawali pembahasan kita hari ini, sebetulnya sinusitis itu apa sih dok? Sinusitis itu adalah kita kalau definisi penyebutannya kita bilangnya rhinosinusitis. Rhinosinusitis, baik. Jadi peradangan. Jadi sinusitis itu selalu. Jadi kalau radang pada hidung itu selalu disertai dengan ada radang pada rongga sinus. Jadi penyebutannya rhinosinusitis. Iya. Jadi kalau sebelum disebut sinusitis, kalau infeksi pada sinus belum disebut dengan sinusitis kalau belum ada sumbatan pada ostium sinusnya, gitu. Jadi rinitis yang bersamaan dengan sinusitis disebut dengan rhinosinusitis. Rhinosinusitis, baik. Nah, jadi itu peradangan di rongga sinusnya ya dok ya. Oke, baik. Itu penyebabnya apa ya dok? Itu penyebabnya yang pertama itu adalah dia kan ada radang pada rongga hidung dulu ya. Iya. Hidung itu bisa karena rinitis akut, kemudian dia kemudian menjadi rinitis kronis begitu. Kemudian rinitis kronis itu kan faktor predisposisinya itu ada misalnya kelainan anatomi, misalnya ada septodeviasi, ada konkavi hipertrofi begitu. Kemudian proses alergi ya. Gitu. Alergi. Yang akumulasi itulah yang menyebabkan jadinya terjadi perubahan mukosa pada sinus, kapum sinus, rongga sinus itu yang menyebabkan akhirnya jadi sinusitis. Gitu. Ya, baik. Berarti ada prosesnya ya dok ya, dari rinitis menjadi kemudian ya lama-lama menjadi rhinosinusitis atau ya jadi sinusitis. Siap. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung sinusitis begitu ya dok? Iya. Ya, baik. Untuk gejalanya biasanya yang muncul seperti apa dok? Gejalanya itu kan dia itu sinusitis itu ada yang akut, ada yang kronis ya. Baik. Jadi kalau misalnya sinusitis akut itu gejala akut pada rongga sinus, misalnya itu pertama itu adalah misalnya dia karena alergi ya, dasar alergi ya, itu ya sama hidungnya rasa tersumbat. Awalnya itu hidung bersin-bersin, kemudian ingusnya jernih atau encer gitu, hidung tersumbat, kadang dia ada hiposmia sampai anosmia. Hiposmia, anosmia itu apa dok? Mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Esnawan. Kurang penciuman sampai hilang penciuman. Hilang penciuman, baik. Ya. Kemudian ada rasa nyeri di sinus mana yang terkena, misalnya di maksila, di rongga pipi atau di dahi. Jadi nyeri tekan pada rongga sinus. Baik, berarti nyerinya itu tergantung dari lokasi sinusnya ya dok ya? Sinusnya, ya. Nyeri tekan sinus, misalnya di maksila, tekan di pipi nyeri, atau di dahi, atau di pangkal hidung gitu. Oke, baik. Kemudian itu kan tadi untuk gejala yang sinusitis akut ya dok. Kalau yang kronis itu yang sudah berlangsung lama gitu, apakah sama dok gejalanya seperti itu? Sebetulnya cuma perjalanan penyakitnya aja. Dia lebih dari 12 minggu ya dianggap sinusitis kronis. Lebih dari 12 minggu ya. Bulan dengan sinusitis kronis. Sama sebenarnya sama, dia cuma berpanjang aja. Jadi ingusnya menjadi lebih pekat gitu, kemudian karena dia mungkin karena infeksi karena gigi itu bisa ingusnya menjadi lebih pekat dan banyak dan bau busuk. Oke. Berarti bisa dari infeksi gigi juga ya dok ya?
Oke. Jadi sumber infeksinya itu bisa karena kelainan pada rongga hidung, disebut dengan rhinosinusitis, rhinosinusitis rhinogen namanya. Rhinogen ya. Sinusitis rhinogen. Siap. Yang kedua karena gigi ada sinusitis dentogen atau odontogenik. Odontogenik ya, baik. Langsung dari akar rongga gigi atau dari karias gigi itu, khususnya di rahang atas. Di rahang atas ya, Bisa Dok. langsung menyebar ke rongga sinus melalui akar gigi yang lobang itu. Oh, siap. Berarti untuk yang punya penyakit gigi di bagian atas juga harus hati-hati ya, Dok. Ada resiko menjadi sinusitis juga ya, Dok. Benar. Baik. Kemudian apabila seseorang dengan gejala seperti itu kemudian datang ke dokter THT misalnya, itu biasanya pemeriksaan apa saja, Dok, yang dilakukan? Yang pertama itu adalah kita lakukan pemeriksaan dari diagnosis ya, dari anamnesis dulu. Ada nggak riwayat di keluarga itu, riwayat atopi atau riwayat alergi dalam riwayat keluarga. Alergi. Kemudian yang kedua melalui pemeriksaan fisiknya. Jadi fisiknya itu kita lihat dari pemeriksaan rinoskopi anterior dulu ya. Kita lihat rongga hidungnya itu, dari rongga hidungnya, kapum nasinya, dia ada sempit atau lapang gitu kan. Kan dia karena ada kongesti kan sempit biasanya, kemudian mukosanya merah hiperemis, kemudian selalu ada sekret di hidungnya. Serus atau encer atau yang kepuran atau pekat yang cairan-cairan di hidung ya, Dok, ya, lendir-lendir gitu. Kemudian di tenggorokannya kita lihat ada nggak dia dahak yang lengket di belakang faring itu, disebut dengan postnasal drip. Siap. Kemudian lanjut setelah itu kita lakukan pemeriksaan dengan penunjang dengan radiologi, dengan photo waters atau dengan CT scan bila diperlukan. CT scan ya. Atau MRI. Oke, baik. Kemudian apabila nanti memang sudah tegak diagnosisnya gitu ya, Dok, dinyatakan ini rhinosinusitis begitu. Biasanya tata laksana atau terapi seperti apa yang biasanya bisa diberikan, Dok? Bisa juga untuk perawatan di rumah sebelum itu ya. Jadi sama dapat kan gejalanya kan itu ya demam segala macam itu kan kita kasih obat-obat simptomatis kayak dekongestan, antihistamin, kemudian analgetik antipiretik, antibiotik juga. Itu ya antibiotik paling tidak 2 mingguan. Setelah kita evaluasi lagi. Kemudian yang lebih penting itu adalah cuci hidung. Cuci hidung ya, Dok. Salin itu dengan NaCl 0,9%. Itu kita lakukan dengan cuci hidung dengan cara yang benar, itu bisa membantu mengurangi gejala rhinogennya itu. Oke, baik. Cuci hidung ini berarti bisa dilakukan sendiri ya, Dok, di rumah ya, Dok, untuk siapapun yang terkena mungkin rhinosinusitis gitu ya, Dok? Bisa. Walaupun tidak ada gejala sinusitis, cuci hidung itu dianjurkan boleh untuk hidung yang sehat pun boleh. Oke, berarti untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dari rongga hidungnya ya, Dok. Menjaga higienis rongga hidung. Oke, nah itu Sobat Tesnawan mungkin bisa juga dijadikan ini ya, catatan di rumah bahwa cuci hidung meskipun kita tidak ada keluhan ya, tidak ada masalah, itu tetap bisa dilakukan untuk menjaga ya kebersihan dan kesehatan dari rongga hidung kita. Baik, Dok. Kemudian apabila memang ini berlangsung lama keluhannya, kemudian sering kambuh seperti itu, apakah harus operasi, Dok? Dan pada kondisi apa sih sinusitis itu harus operasi, Dok? Jadi sinusitis itu yang kronis ya, jadi artinya dia sudah lebih 12 minggu itu kan, atau 3 bulan. Kemudian saya lakukan terapi medikamentosa dengan terapi pengobatan itu. Kemudian tidak ada respon, artinya memang misalnya ya kan juga ada namanya faktor asosiasi tadi ya. Tadi ada septum deviasi, kita terapi septum deviasinya dulu, kita selesaikan itunya. Kongka hipertrofinya kita sudah selesaikan, itu udah diterapi. Kemudian lanjut pada rongga sinusnya. Nah itu memang kalau yang tadi khusus sinusitis karena faktor gigi ya. Sinusitis dentogen tadi kan kita terapi kausalnya dulu, misalnya ya dia obati giginya, setelah giginya diterapi, mungkin ditambal atau dicabut gitu, kita lakukan irigasi sinus. Irigasi sinus itu dengan maksilanya ya, di irigasi sinus gitu. Nah, itu. Kemudian jadi kalau sudah artinya sudah kita lakukan itu, kemudian kita evaluasi lagi, kemudian masih ada keluhan setelah itu, masih ada keluhan lagi, baru kita melanjut kepada
fast ya. Fast. Itu memang artinya sudah ada beberapa namanya itu osteometa kompleks itu sudah terganggu gitu. Iya. Jadi di situ sudah ada gangguan di mana osteometal sudah terganggu, kita lakukan namanya fast ya. Ya. Jadi Iya. itu gambaran operasinya berarti untuk mengeluarkan itu ya dok, mengeluarkan cairan yang ada di dalam sinusnya atau bagaimana dok? Ya, jadi kita mengembalikan lagi dia menjadi fungsi fisiologisnya. Oke, baik. Melonggarkan rongga-rongga yang Ya. tersumbat tadi, Ya. kita membersihkan rongga sinusnya. Gitu. Jadi agar fungsi sinusnya kembali seperti Fisiologis lagi. fisiologis seperti normal. Baik. Kalau seseorang dengan sinusitis ini misalnya tidak diterapi dengan baik seperti itu komplikasinya seperti apa saja sih dok? Komplikasinya itu ya ke orbita ya bisa, kemudian Ke mata ya dok? mata, kemudian ke penyebaran ke otak juga ya. Oh ya. Dok. Kemudian ke paru-paru juga bisa. Oh, Karena iya. kan tiap saat kita menelan itu ya, pos nasal itu ya, atau Oh, iya. menelan dahak itu. Cairan yang dari hidung ya dok, Iya. yang ke belakang ya dok, ke dalam. Siap. Kita ke gastrointestinal ya, itu tadi nelan pos nasal itu kan, Oh iya baik dok. ke paru, ke mata. Jadi penyebaran infeksinya bisa seperti itu ya dok. Nah, baik. Nah ini jadi mungkin bisa jadi catatan juga ya untuk sobat Tesnawan apabila Anda mengalami keluhan, ya keluhan-keluhan seperti gejala sinusitis misalnya, segera jangan ragu untuk segera memeriksakan diri seperti itu. Nah kemudian selanjutnya nih dok, tadi pengobatan sudah, kemudian ada pencegahan nggak sih dok yang bisa dilakukan sobat Tesnawan ini untuk agar tidak mengalami sinusitis atau yang sudah mengalami sinusitis, bagaimana agar penyakitnya tidak berkembang lebih lanjut seperti itu dok? Pencegahannya bagaimana dok? Kalau pencegahannya, kalau misalnya dasarnya dia punya alergi ya, hindari alergennya penyebab. Hindari alergen ya. Iya, alergen penyebabnya. Kemudian memeriksakan kesehatan rongga gigi, rongga mulut ya, termasuk kesehatan gigi itu kan. Oke ya. Kemudian ya penggunaan cuci hidung tadi itu. Cuci hidung Cuci hidung ya. tadi itu boleh, itu digunakan kapanpun boleh. Kapan boleh ya, baik. Kemudian kalau memang sudah dengan sinusitis, dia hindari paparan dingin, artinya karena dingin itu kan sebenarnya hanya pemicu timbulnya ya. alergi. Jadi mungkin saat dingin lah timbul alerginya, entah dengan apa, mungkin makanan atau mungkin lewat dihirup. Ya. Jadi hindari paparan dingin yang terlalu lama gitu. Jadi kayak AC tidak boleh terlalu lama, tidak boleh terlalu dingin gitu. Ya, baik. Ya, baik dok. Sepertinya sudah lengkap ya dok pembahasan kita dari mulai ya pengertian ya, kemudian gejalanya, kemudian bagaimana sih pemeriksaan yang dilakukan, kemudian penata laksanaannya dan pencegahannya. Baik, terakhir dok sebagai penutup ada pesan nggak dok yang disampaikan untuk sobat Tesnawan, mungkin closing statement tentang bagaimana sih sinusitis dan apa yang harus dilakukan ketika mengalami gejala seperti itu dok? Ya, sinusitis itu kan rhinosinusitis perdana pada hidung dan sinus paranasal ya. Jadi itu suatu gejala atau gejala pada hidung dan sinus paranasal itu. Kemudian bisa kenapa itu terjadi, karena bisa karena dia proses adanya atopi itu tadi, ya, alergi ya, dok. Ataupun karena memang dia proses lokal misalnya pada gigi itu ya. Ya itu artinya kalau jadi kan bisa karena proses alergi dan proses karena lokal pada rongga gigi itu. Jadi kalau sarannya ya kalau punya alergi tadi hindari alergen penyebab itu, kemudian kalau untuk yang karena faktor lokal kayak gigi atau sebelum deviasi, coba untuk kalau ada keluhan silakan untuk diperiksakan ke poli THT untuk baik. Oke, baik dok. Nah itu sobat Tesnawan ya, apabila Anda mempunyai alergi gitu ya, seperti disampaikan tadi Dr. Fauzi, hindari alergen, kemudian juga jaga kebersihan hidung dengan bisa dengan cuci hidung ya, dan itu bisa dilakukan untuk sobat Tesnawan untuk mencegah terjadinya sinusitis. Dan apabila sobat Tesnawan ada yang mengalami gejala-gejala ya yang
mengarah ke sinusitis seperti itu, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter, dan Anda juga bisa memeriksakan diri ke Poli THT RSAU Dr. Esnawan Antariksa dan akan ditangani oleh tim dokter THT yang profesional di RSAU Dr. Esnawan Antariksa. Baik, saya rasa demikian Dr. Fauzi. Ya, Pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan datang di orkestra. Baik, terima kasih Sobat Esnawan. Semoga pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, subscribe Antariksa TV. Sampai jumpa.